menurut gue kemampuan planning and organizing itu bukan sesuatu yang dihargai. Mereka tuh lebih kayak menjunjung tinggi kemampuan berpikir strategik, kemampuan berinovasi. Tapi gini loh, maksudnya dalam setahun lo butuh inovasi berapa kali sih sebenarnya gitu. Apakah emang lo punya 1.000 karyawan 1.000-1.000-nya gitu mau lo suruh inovasi? Yang ada lo kan kayak apa yang lo implement gitu, semuanya mau berinovate. Tapi kan untuk inovasi itu sampai mendatangkan manfaat kan lo butuh planning dong. Iya, gitu. benar. Udahlah lo gak usah belajar leadership, inspirational leadership. Lo tuh harus gak BM aja coy. Ngerti gak sih lo? Kesel Untuk lu nggak banyak mau. Sebenarnya kan berarti lu harus tahu dulu maunya apa. Nah, gitu kan. Itu bener banget tuh. Karena kan kalau ngelihat disrupsi sosial media gitu ya, bukan salah sosial medianya, tapi emang salah orangnya aja gitu. Cuman kan bikin kayak, aduh ini kayak menarik gitu. Banyak orang jadinya FOMO terus kayak pengen, jadi kelihatannya BM gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak butuh. BM itu kan ada kaitannya dengan eksplorasi kan. Lo mencoba beberapa hal gitu. Justru eksplorasi itu bagus untuk adulting kalau memang basicnya itu adalah curiosity, bukan karena insecurity. Kalau FOMO kan insecure berarti. Insecure namanya aja fear of fear, missing bener. out gitu. Sebenarnya kan takutnya ketinggalan itu adalah kenapa lo nggak mau ketinggalan? Karena kalau lo ketinggalan tuh kan pasti ada runutan katastrofi lainnya gitu loh. Kalau gue ketinggalan maka gue nggak bisa sukses atau apa gini gitu. Cara mengatasinya sebenarnya gue berharap dengan gue ngomong ini yang denger bisa ngebedain nih. Karena gue yakin sebenarnya lo tuh tahu kok kapan lo lagi fear of missing out sama emang lo curious beneran. Sebenarnya kalau yang paling basic ya, ini tuh sangat basic dan sangat mungkin dilakukan, itu sebenarnya lo diet konsumsi sosmed sih, supaya ya lo bisa fokus mencapai hal yang lo mau. Even keberadaan smartphone lo, itu udah mengurangi cognitive effort lo di saat itu. Dan semakin jauh lo naro HP lo, lo akan semakin fokus. Oke. Gimana? Dari terakhir obrolan kita kapan ya waktu itu ya? Mungkin setahun ada kayaknya ya. Tahun-tahun lalu pas gue balik. Baru balik ya. Ada perkembangan apa nih dalam setahun ini? Sudut pandang lo setelah udah berapa tahun berarti lo di Belgia kan? Iya, gue mau 4 tahun ya. Ih, lama juga. Udah lama. Belum ada 3,5 sih. Tahun depan 4 tahun. September 4 tahun. Nah, apa yang lo temukan lagi yang baru nih? Kalau yang baru sih mungkin sama aja ya dari sisi keilmuan gitu ya. Cuman ya karena kan ini udah lab ketiga yang gue kerja di Belgia nih. Memang yang gue rasakan yang dulu mungkin sempat gue singgung juga ya di episode sekilas. Kalau menurut gue tuh emang nyantai sih ritme kerjanya. Kayak ini kan contohnya nih, jadi profesor gue lagi libur 3 bulan ya coy. Jadi gue ikutan pulang misalnya. Contohnya seperti itu. Mungkin yang sangat sudut pandang ya, kalau kita ngomongin sudut pandang ini bukan dari sisi keilmuan gue ya, tapi dari sisi culture kerjanya kali ya. Yang dulu gue mungkin sempat kaget banget itu adalah untuk gue tuh bekerja sesuai yang diminta aja. Gitu. Karena gue mungkin sebelum gue kuliah lagi gue kerja di korporat kan, di sini di konsultan, dan kita itu emang dituntutnya ya kalau lo diminta A maka lo kerjain 2A kayak gitu. Setelah gue nyampe Belgia, gue tuh merasa ada 2 hal yang aneh sih dari kejadian itu. Karena kalau di sana ya kalau gue diminta ya bikin 1 paper ya 1 paper, nggak usah lo jadi tiba-tiba nulis 2 paper. Karena memang resource-nya kan hanya diperuntukkan untuk gue ngerjain 1 paper. Kedua, kalau emang lo mengharapkan gue kerjain 2A, kenapa gak lo bilang aja gitu dari awal gitu. Kenapa kok kayaknya harus target sales lo 80 mobil, tapi gue berharapnya lo 100 mobil. Kenapa gak lo bilang aja gitu dari awal? Ya udah, targetnya tuh 100 mobil. Karena menurut gue itu juga jadi yang membuat orang jadi meraba-raba gitu. Ini sebenarnya bos gue maunya apa gitu kan? Karena ngerti nggak sih? Yang mungkin itu juga, ya ini mungkin gue agak overstretch kesimpulan gue ya. Apakah ini gitu yang akhirnya membuat orang tuh miskom atau apa? Karena kayak ya mungkin bosnya sebenarnya berharap lebih dari apa yang dikomunikasikan gitu, tapi kenapa nggak ya udah pas aja bilang gitu. Bilang aja ya di awal. Tapi ya mungkin balik lagi itu juga kayak perbedaan kultur yang lu bilang tadi ya. Mungkin kalau di sana berarti kayak dia ngomong tuh memang yang dia omongin adalah yang pengen dia utarakan gitu kan. Iya. Kalau di gitu sini aja. Kan orang banyak yang segan gitu ya. Iya. Dan ya itulah gue nggak paham konsepnya.
Jujur sih gue pas gue di sana gue tambah gemes sih sama di sini gitu, sama di Indonesia. Karena ternyata di sana tuh biasa aja, Pat. Apanya yang biasa aja? Orang, maksudnya teknologinya, sistem kerjanya, bukan yang apa ya? Karena gue kan memang udah pernah keluar negeri sebelumnya, tapi kan untuk traveling purpose. Ya di situ kan gue tidak terintegrasi dengan sistem negaranya ya gitu. Mungkin yang gue lihat yang kasat-kasat mata aja kayak gedungnya. Mungkin kalau di Singapura ya apalah gedungnya lebih modern atau ya dulu lah MRT-nya lebih canggih. Zaman di sini belum ada MRT gitu. Tapi sekarang kan di sini juga MRT-nya pun juga udah bagus. Tapi pas gue ke Belgia itu gue banyak frustrasi juga karena memang contohnya ya gue dapat KTP itu sebulan selama gitu, lama ribet, terus udah gitu. Berarti birokrasi sebenarnya ribet juga. Nah birokrasi itu sangat panjang di sana, ngalah-ngalahin di sini. Oh iya. Akan tetapi semua orang mengacu ke birokrasi yang sama. Jadi lo nanya ke siapapun tuh jawabannya seragam gitu loh. Gak dilempar sana sini. Gak dilempar sana sini. Dan kalau memang gue salah alamat, mereka akan nge-refer ke yang bersangkutan gitu. Jadi kayak lama tapi jelas aja. Jelas ujungnya kapan. Terus juga bank itu gue sebulan baru dapat. Kalau di sini kan ya lo online aja bisa buka rekening coy gitu kan. Terus gue jadi kayak banyak hal tuh yang justru secara teknologi lebih mundur dibanding di sini ya, dibanding di Jakarta. Kan terus gue kayak emang mungkin sebenarnya nggak butuh yang se-safe ini, tapi kenapa mereka yang lebih maju? Kan gue jadi justru disitulah kegemesan gue tuh malah muncul gitu, karena memang satu hal mereka itu memang berubah kalau perlu gitu. Jadi bukan tiba-tiba ada teknologi baru, waduh kita mesti ikutan mengadopsinya gitu. Sementara so far dengan sumber daya alam yang ada masih oke nih gitu. Selama dengan SDM yang ada tuh masih seamless, ya udah ngapain lo ganti-ganti gitu. Karena lo mengganti sesuatu itu kan butuh biaya adaptasi, butuh biaya, butuh duit juga gitu. Jadi apakah memang perubahannya ini tuh perlu gitu. Itu juga sih oleh karena itu, karena tidak banyak perubahan rencana, makanya kita tuh bekerja lebih efektif. Karena nggak ada wasted effort gitu loh. Jadi udah menetapkan satu tujuan, ketika orangnya gonta-ganti pun kayak ya udah tujuannya tetap sama gitu. Maksudnya ini tuh kelar dulu gitu. Kalau yang ini udah kelar baru kita bikin yang lain gitu. Baru kita boleh berpikir yang lain, bukannya oke, kita bikin project A terus tiba-tiba udah April nih. Project A-nya belum selesai, tiba-tiba waduh di negara ini mereka punya teknologi ini, udah deh kita cancel project A-nya. Kita bikin yang ini biar nggak ketinggalan. Ngerti nggak sih? Itu kan jadinya dari Januari sama April lo wasting gitu. Memang salah satu keluhannya gitu ya, akibat dari ketidakefektifan itu adalah lo lembur, lo pulangnya nggak bisa on time, dan selalu kan waktu di sini asumsinya itu karena di sana SDM-nya lebih bagus, karena mungkin orangnya lebih maju sehingga mereka bisa bekerja lebih cepat dan lain-lain gitu. Pada kenyataannya tuh nggak kayak gitu coy. Orangnya tidak bekerja lebih cepat dari di sini, tapi memang mereka majunya lebih cepat karena nggak banyak gonta-ganti itu. Karena atasannya tuh nggak banyak mau, kayak arahannya tuh clear gitu. Lo maunya ini, lo kerjain ya segitu aja, nggak usah lo tambah-tambahin gitu. Lo kan kalau nambah-nambahin lo pakai resource. Kalau nggak pakai resource kantor, lo pakai resource diri lo sebagai SDM sehingga lo lebih lelah gitu misalnya. Kadang resource yang lo punya juga dipakai kalau di sini. Malah resource lo sendiri bisa dipakai gitu. Jadi mungkin itu sih yang kalau menurut gue tuh lebih nggak FOMO kali ya orang sana ya. Kalau mereka punya plan, tiba-tiba ada sesuatu di luar, itu mereka nggak langsung beralih haluan gitu. Mungkin akhirnya mereka mencoba hal baru tersebut, tapi rencana yang udah disepakati ini harus selesai dulu gitu. Jadi nggak overlapping, maksudnya kayak pokoknya selesai yang ini dulu, terus ketika ada hal baru tuh mereka baru oke, ini udah selesai kita coba ini. Bisa dieksplor, tapi intinya apa yang kita sudah kerjakan itu harus dilihat dulu hasilnya. Jadi nggak mungkin ini udah diganti, ini nggak usah dipakai sama sekali, nggak kayak gitu sih. Maksudnya so far sih gue belum pernah ada deviasi ya dari rencana ya gitu. Jadi apakah gue kerja lebih efektif di sana? Gue nggak pernah lembur-lembur gitu sih, enggak. Tapi emang apa yang sudah kita sepakati itu harus dilakukan dengan benar. Lo waktu di sini tapi sempat ngerjain riset juga nggak pernah yang ya maksudnya kecuali waktu gue kuliah aja gitu. Maksudnya, paling market research gitu, tapi bukan di academic research itu belum sih. Pengen tahu juga maksudnya bedanya, berarti kan tadi
Sebenarnya lu bilang berarti kerjanya nggak lebih banyak, nggak lebih efisien ya? Cuman karena menurut gue nggak, cuman planningnya lebih bagus. Oke. Ya memang di sini soal planning itu sangat bermasalah ya. Bermasalah coy, makanya itu yang gue bilang, yang gue jadi berpikir sebenarnya lo kemampuan planning lo aja deh gitu dibenerin, nggak usah lo yang kayak wah kita harus berinovasi apa kayak gitu. Lo orang urusan jam karet aja lu tuh belum bisa beres gitu loh. Karena gue inget banget zaman gue dulu kuliah pun kan gue tuh sering tuh mesti nunggu berapa jam buat ngejar-ngejar bimbingan tuh misalnya gitu. Contohnya lagi kayak misalnya kalau gue mau ke dokter itu gue harus gue kalau udah urusan dokter tuh biasanya udah kayak bisa sampai seharian gitu kan nunggu. Kayak misalnya gue ke rumah sakit gitu. Sementara di sana ya udah gue janjian jam 7 gue masuk. Jam 7.10 tuh lebih itu udah maksimal. Gue kan jadi gue juga itu rumah sakit pemerintah tuh. Iya, dimanapun rumah sakit, klinik itu udah pokoknya gue janjian jam 8 gue masuk gitu. Gue pernah ya telat, sebenarnya bukan telat sih, kayak dokternya tuh ya ada salah paham lah, pokoknya dikira gue belum datang padahal udah telat 15 menit udah nggak bisa, ya udah bye gitu. Oh iya, lo harus reschedule lagi. Karena udah ada pasien berikutnya kan, ya emang on time aja gitu. Maksud gue itu kan masih misteri ya, kenapa gitu aja tuh kita belum bisa gitu. Yang simple aja kayak gitu dulu sebenarnya. Gitu sih. Itu nah maksudnya lo ngelihat dari situ tuh kenapa sih di sini tuh seperti itu gitu? Mungkin salah satunya yang FOMO tadi ya. Terus kayak karena ini sih, karena kecemasan takut ketinggalan. Kenapa takut ketinggalan ya? Sebenarnya wajar sih takut ketinggalan, karena kan pastinya kita nggak mau adalah cita-cita untuk juga bisa menyamai negara maju yang lainnya gitu. Untuk bagian itunya sih oke lah ya, gue rasa itu hal yang baik gitu. Tapi menurut gue di sini itu masalahnya bukan visinya tuh banyak yang betul gitu. Cuman pada implementasinya nggak nyambung gitu kadang-kadang. Katakanlah lo nggak mau ketinggalan didasari oleh visi karena lo ingin sama atau enggak lebih, bahkan bisa lebih unggul gitu. Cuman ini gue bukan ngejelekin bangsa sendiri, cuman kita ngomong realistisnya aja gitu. Karena mereka kan sudah mendevelop duluan. Kalau lo ngedevelop baru sekarang, ya mereka kan akan lebih maju lagi nggak sih? By the time lo bisa bikin yang kayak mereka punya, mungkin mereka udah bisa bikin sesuatu yang baru lagi. Dan mereka itu enggak masalah kalau teknologi mereka tuh akhirnya diadopsi nih sama negara berkembang, itu mereka senang karena akhirnya lo jadi ngikutin gue mulu dong gitu. Iya dong, kan kalau lo adopt gue, lo akan selamanya mengikuti gue dong. Iya. Maka dari itu kebetulan kan gue pernah di lab AI cuma sebentar ya, kayak cuma sebulanan gitu. Mereka tuh ngucurin dana buat riset tuh berapa, untuk kelompok kecil aja tuh gede banget coy. Sementara dari pengalaman gue dulu di salah satu universitas negeri di sini, susah gitu. Kalau bukan profesor tuh susah, dapat dana dikit aja tuh susah gitu. Artinya kan sebenarnya untuk mendevelop teknologi AI ini lah, katakanlah mereka duitnya jauh lebih banyak. Dari sisi sumber dayanya mereka juga udah lebih knowledgeable about itu. Dari situ kan. Dan dilalah lagi mereka nggak perlu pusing sama urusan domestik gitu. Karena memang pemerintahnya ngurusin mereka. Pertanyaan gue jadi praktis aja nih. Kayak in what way lo merasa lo bisa ngunggulin mereka? Kecuali ya udah mereka dananya $1 juta, gue bikin $5 juta, jadi kita ada unggul dari sisi biaya, masih make sense buat gue. Tapi gue tidak pernah melihat di implementasinya itu ada yang unggul dari sisi biaya lebih dikit, dari sisi SDM lebih nggak experience. Banyaknya orang yang stunting juga banyakan di sini. Dari sisi kemudahan ya di sini ada macet lah apa ini juga enggak gitu. Jadi nggak tahu, kayak lu punya semangat doang tapi apa plan lo gitu. Itu aja sih sebenarnya yang jadi concern gue. Ini kan sebenarnya masalah yang gede banget gitu ya. Jadi kayak masalah negara kan sebenarnya. Soalnya kalau misalnya ngelihat kayak gitu dibandingin sama negara maju, udah pastilah mereka orangnya memang secara mungkin secara gizi, tadi kan lu juga bilang stunting ya, udah jauh lebih tercukupi kan secara gizi. Terus juga pemerintahnya mungkin juga udah cukup care gitu ya, udah tahu potensinya. Ya berarti sebenarnya pemerintah juga udah tahu potensinya dia seperti apa.
masyarakatnya kayak gimana, behaviornya, terus kayak apa yang bisa dilakukan untuk memajukan negaranya gitu kan. Kalau di sini kan memang ya agak susah ya untuk kita kayak berharap pemerintah kita punya kesadaran itu gitu kan. Ini jadi memang sesuatu yang lumayan jauh di luar kontrol kita. Terus tadi lu juga bilang soal kayak di sini emang punya visi yang bagus sebenarnya, dan mungkin juga makanya visi bagusnya kayak pengen mengadaptasi yang di luar untuk diaplikasikan di sini, tapi akhirnya memang planning kecil-kecilnya itu kan berantakan ya. Itu gua rasa juga kayak sampai ke individu-individunya kan memang menurut masih gue, kayak gitu. Karena gue sendiri juga merasa gitu. Jadi kadang terus kadang juga emang pengen angan-angan yang gede banget. Padahal kayak lu yang kecil aja dulu lu planningin dengan benar gitu kan. Exactly. Karena memang sebenarnya kalau ini opini ya, gue nggak tahu benar apa enggak. Tapi dari kesan gue, selama gue kan kebetulan kerjanya di konsultan HR ya, Bo. Jadi gue mengakses banyak karyawan dari perusahaan-perusahaan lain. Menurut gue kemampuan planning and organizing itu bukan sesuatu yang dihargai. Mereka tuh lebih kayak menjunjung tinggi kemampuan berpikir strategik, kemampuan berinovasi, apa yang kayak gitu-gitu loh. Kesannya memajukan gitu ya. Ya emang it's tapi gini loh, maksudnya dalam setahun lu butuh inovasi berapa kali sih sebenarnya gitu. Apakah emang lu punya 1,000 karyawan 1,000-1,000-nya gitu mau lo suruh inovasi? Yang ada lu kan kayak apa yang lo implement gitu, semuanya mau berinnovate. Tapi kan untuk inovasi itu sampai mendatangkan manfaat kan lu butuh planning dong. Gitu. Benar. Sementara kalau di sana itu ditekankan karena planning and organizing itu menandakan maturity lo. Ini balik lagi sebenarnya ke omongan yang adulthood itu ya. Balik lagi ke situ. Itu menandakan maturity lo, dalam arti bisa nggak lo estimate waktu. Karena emang kadang-kadang orang yang planningnya kurang bagus, lo mikir ini 3 hari kelar, tiba-tiba ternyata 10 hari baru selesai gitu. Orang yang planningnya bagus itu lebih bisa estimate dirinya sendiri. Oke lah, gue nggak usah ngomongin negara ya, gue ngomongin diri lo sendiri aja. Lo mau lulus ujian nih misalnya, ada 10 chapter gitu. Kalau lu underestimate kayak seminggu juga kelar misalnya, atau sehari 1 gitu. Padahal ternyata wah lo 1 chapter aja butuh 3 hari misalnya. Nah, salah satu dari planning organizing itu adalah estimasi waktu yang bagus gitu. Karena kalau kayak kan gue ada profesor gue ya, misalnya satu project ini kan ada timelinenya, tapi timelinenya itu memperhitungkan mood gue yang buruk, mood dia yang lagi males, lagi nggak. Ada itu ya. Jadi itu longgar waktunya sebenarnya. Makanya gue bilang tuh nggak ambi sebenarnya. Jadi kayak doable. Gue tuh pas dikasih projectnya, emang projectnya susah secara teknikal, susah sih. Maksudnya ini gue nggak ngerti, gue mesti belajar gini-gini, ribet gitu. Gue pas dari aspek teknisnya tuh ribet. Tapi gue nggak pernah ngerasain oh my god ini cuma seminggu atau apa. Nggak gue belum pernah ngerasain itu sih. Itu dia maksudnya timeline yang memperhitungkan mood lo dan dia itu tuh maksudnya dia jabarkan, maksudnya dia jelasin juga atau gimana? Enggak sih, cuman apa sih udah ada kayaknya maksudnya gini, dia itu sudah mengestimasi karena kita itu kan sebenarnya nggak ada jam kantor yang strict banget ya sebagai researcher gitu. Paling tuh kita kalau ada meeting aja baru mesti sepakat sama waktu. Tapi sisanya it's very loose sebenarnya. Karena memang biasanya tuh ada buffernya. Karena kan selalu, kalaupun bukan karena mood atau apa, tapi tuh ada kayak hambatan lah. Kayak ada hambatan, misalnya tiba-tiba hasilnya jelek, lo mesti ngambil data lagi, yang kayak gitu-gitu sih gitu. Dan so far kalau gue lihat, gue dan juga kolega-kolega gue pun jarang yang produktif terus. Pasti ada tuh yang mereka tuh kayak profesor gue nih lagi ngilang 3 bulan kayak begitu. Bisa ya 3 bulan bisa 3 bulan gitu. Sebenarnya karena planning yang lebih realistis aja gitu. Apakah waktunya terlalu panjang? Ya enggak juga, karena secara teknisnya itu very demanding. Kalau yang gue rasain ya, sehingga kadang gue untuk menguasai satu aspek teknis itu gue bisa capek banget gitu loh. Mungkin gue belajarnya 8 jam, tapi kayaknya tuh gue ngerasa semua IQ, semua otak gue udah habis. Besoknya tuh gue udah nggak sanggup ngapa-ngapain lagi. Dan so far tuh tetap deadline-nya tuh tercapai aja gitu. Jadi gue tidak pernah merasa bahwa wah gila deadline-nya parah banget, nggak pernah. Tapi gue juga nggak pernah ngerasa ini sih santuy. Gue ngerasanya emang make sense. Normal, make sense ya. Gitu. Selalu gue ngerasanya tuh make sense. Itu kenapa gue tuh jadi gemes gitu loh, Pat. Karena menurut gue sebenarnya itu tuh double dilakukan di sini gitu. Bukan kayak mereka punya roket, kita
kita masih pakai gerobak terus ya udah itu kan nggak make sense. Susah ya ngejarnya, tapi ini sebenarnya itu basic, maksudnya ya basic bisa, organization sebenarnya maksud skill gue kayak udahlah lo nggak usah belajar leadership, inspirational leadership, lo tuh harus nggak BM aja coy. Ngerti nggak sih lo? Gak usah yang mau. Iya gitu. Jadi gue jadi kesel untuk lu nggak banyak mau. Sebenarnya kan berarti lu harus tahu dulu maunya apa. Nah, gitu kan. Itu bener banget tuh. Karena kan kalau ngelihat apalagi maksudnya disrupsi sosial media gitu ya. Bukan salah sosial medianya tapi emang salah orangnya aja gitu. Cuman kan bikin kayak aduh ini kayak menarik gitu. Banyak orang jadinya FOMO terus kayak pengen jadi kelihatannya BM gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak butuh. Untuk mengatasi ke-BM-an ini, untuk lo jadinya kayak lo tahu maunya apa gitu ya. Menurut lo apa yang bisa dilakukan ya? Aduh apa ya? Karena gue sih merasanya gue nggak se-BM orang-orang gitu ya. Cuma memang ada masa-masanya misalnya kayak lagi ada kalau Coldplay nggak sih, untungnya gue nggak FOMO ya. Maksudnya misalnya ada film apa nih, terus beberapa teman yang gue tahu selera filmnya gue suka, dia bilang bagus, gue kayak jadi pengen nonton juga gitu kan. Maksudnya itu contoh terkecil lah gitu. Gue ngambil dari gue mungkin ambil coba dua ya, satu secara organisasi, satu secara individu gitu ya. Kalau untuk lo sendiri gitu, memang sebenarnya BM itu kan ada kaitannya dengan eksplorasi kan, lo mencoba beberapa hal gitu. Terus tapi BM itu eksplorasi itu sebenarnya waktu itu sempat gue singgung juga di episode yang sebelumnya ini. Eksplorasi itu bagus, justru eksplorasi itu bagus untuk adulting kalau memang basicnya itu adalah curiosity, bukan karena insecurity. Kalau FOMO kan insecure berarti. Insecure namanya aja fear of missing out gitu. Bukan karena lo emang curious kan. Cara mengatasinya sebenarnya gue berharap dengan gue ngomong ini yang denger bisa ngebedain nih. Karena gue yakin sebenarnya lo tuh tahu kok kapan lo lagi fear of missing out sama emang lo curious beneran. Lo bertanya aja sama diri lo. Kayak lo sendiri kan juga sebenarnya punya awareness itu kan. Lo nggak beli Coldplay karena kalaupun lo beli lo sebenarnya nggak suka-suka banget gitu. Gimana mengatasinya, lo sadarin dulu motivasi lo itu tuh apa gitu. Motivasi lo tuh lo di-trigger karena apa gitu, dan apa yang lo harapkan dari hal itu. Tapi sih kan untuk bisa menyadari itu berarti dia harus sadar dulu gitu kan. Dan sementara mungkin bahkan orang juga banyak yang untuk dia tahu dia sadar aja susah gitu. Mungkin karena udah sering apa ya, kalau misalnya lu nggak peka sama yang lu rasakan kan lu mungkin nggak tahu ini gue FOMO atau emang gue pengen ya gitu. Kan bisa jadi begitu juga ya. Maksudnya untuk melatih kepekaannya itu ada ya latihannya gimana? Sebenarnya kalau yang paling basic ya, yang ini tuh sangat basic dan sangat mungkin dilakukan, itu sebenarnya lu diet konsumsi sosmed sih. Diet konsumsi sosmed? Iya, lu diet konsumsi sosmed karena memang sebenarnya itu ada penelitiannya juga sih. Ya mungkin ini gue nggak tahu yang nyambung apa enggak. Jadi kan waktu itu kita ngomongin si cognitive effort itu kan, cognitive control dan cognitive effort itu supaya ya lo bisa fokus mencapai hal yang lo mau. Even keberadaan HP lo, smartphone lo, itu udah mengurangi cognitive effort lo di saat itu. Dan semakin jauh lo naro HP lo, lo akan semakin fokus gitu. Jadi itu tuh menurut gue saran yang paling double. Ya sebenarnya bukannya gampang ya, karena kan susah ya Bo ya, diet gitu kan susah, tapi itu doable menurut gue ya, dan ini nggak butuh biaya. Lo cuman nge-cut konsumsi sosmed lo, karena kan sebenarnya istilah FOMO ini muncul juga gara-gara sejak ada sosmed kan, karena lo ngeliat dia kok kayaknya kerja gini cuan nih, temen gue yang ini lo nggak tahu utangnya berapa misalnya kan, karena kan lo ngeliatnya yang yang kelihatan aja di sosmed gitu. Menurut gue akan lebih gampang ya udah lo cut aja konsumsi sosmed lo daripada lo coba analisa, oh iya bener nggak ya ini uangnya gini, ini bener nggak? Itu kan lo lebih butuh effort ya menurut gue. Jadi ya udah menurut gue lo mulai aja gitu dari situ. Konsumsi sosmed ya. Tapi maksudnya oke lah, mungkin untuk solusi jangka pendek kali ya. Maksudnya untuk di awal gue juga tahu sih kayak memang ada beberapa teman gue juga yang tiba-tiba kayak nonaktifin akun Instagram berapa lama gitu kan kayak gitu ya. Itu kayak salah satu cara gitu. Cuman kan kalau misalnya kayak gitu terus sebenarnya lu cuman menghindari penyebab masalahnya tanpa lu kayak belum tentu mungkin lu kalau dia datang lagi misalnya lu konsumsi lagi bisa jadi dia akan muncul lagi kan kalau misalnya lu tetap nggak punya awarenessnya gitu. Iya itu kan sebenarnya diet ya Bo ya, kayak apa namanya
lo juga diet kan sekali cheating nggak masalah gitu. Tapi itu harusnya sih sudah sangat membantu. Itu satu, karena juga dengan lo cut sosmed itu waktunya itu kan juga bisa lo alokasikan untuk hal yang mungkin emang penting untuk lo gitu. Contohnya ini mungkin kaitannya dengan gimana identity lo lebih ajak kali ya. Karena kalau identity lo udah ajak kan, maka yang lo lakukan memang penting buat lo, bukan karena lo takut ketinggalan gitu misalnya. Memang perlu digarisbawahi juga bahwa kalau ini tuh kejadiannya pas lo remaja, it's okay gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan emang lagi masa pencarian gitu ya. ya. Itu emang lagi masanya gitu. Jadi ya bukan juga nanti yang denger lo masih 15 tahun, 16 tahun terus kayak gue gak boleh FOMO ya. Ya kalau lo umur segitu sih it's okay gitu. Jadi apa sih pertanyaannya, gimana supaya identitas lo bisa lebih ajak karena kan dengan penyebabnya FOMO itu kan salah satunya karena lo gak tahu lo maunya apa gitu. Lo banyak mau tapi sebenarnya apakah itu yang lo mau beneran atau enggak kan lo mungkin bingung gitu ya. Jadi bingung dengan sebenarnya gue sukanya apa sih, gue maunya apa sih misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita dengerin yang episode kemarin sih sebenarnya dengan ini ya, lo memutuskan identitas lo dulu tuh apa namanya? Nah untuk mutusinnya itu maksudnya apa? Kalau mau gue breakdown apa? Ya, kalau mau gue breakdown kan kemarin tuh ada yang namanya self concept kan. Mungkin kita coba sama lo dulu kali ya gitu. Kalau self concept itu kan exactly deskripsi diri lo. Jadi kayak kalau gue misalnya gue tinggal di Belgia, gue psikolog, apalagi ya? Researcher. Ya misalnya gue sekarang kerja di lab gitu. Ini tuh contoh deskripsi diri. Okay. Lo mulai dari sini dulu gitu. Misalnya lo apa? Mama cat. Ya lo Mama cat. Membaca buku. Podcaster. 3 ini ya. Nah menurut lo Mama cat tuh hal yang positif atau negatif? Itu positif. Kalau membaca buku positif juga. Kalau yang satu lagi podcaster positif juga. Nah kalau ini tuh kita bilangnya kan jadi kita sudah ada evaluasi ya dari apa yang lo jabarkan tadi gitu. Gue pun juga gue memang mengevaluasi diri gue yang tadi itu sebagai sesuatu yang positif juga gitu. Nah saat kita mengevaluasi diri kita itu sebagai sesuatu yang positif, itu yang disebut kita punya high self esteem. Gue nggak tahu ini ada teorinya atau bukan ya, tapi menurut gue si FOMO ini mungkin lebih erat kaitannya dengan low self esteem. Artinya yang perlu dicari tahu kan jadinya deskripsi diri mana yang menyebabkan lo memiliki self esteem. Misalnya apa, bisa aja gue psikolog tapi gue punya low self esteem akan hal itu karena mungkin ya gue pengennya jadi dokter misalnya, atau gue sebenarnya nggak pengen jadi psikolog, gue maunya jadi musisi gitu. Jadi deskripsi diri yang sama bisa menyebabkan evaluasi diri yang berbeda gitu. Jadi dicek aja dulu sih kayak deskripsi diri yang mana yang menyebabkan lo tuh punya low self esteem. Jadi artinya deskripsi diri lo yang mana yang lo evaluasi itu secara negatif gitu. Kalau misalnya gini, misalnya ya gue podcaster, itu sesuatu yang positif buat gue. Tapi terus misalnya dijabarin lagi nih podcaster yang kayak gimana gitu kan, di edukasi, ngobrol soal bebukuan. Terus tapi misalnya secara audiens lebih kecil banget nih, misalnya dari podcaster yang gede banget, misalnya podcaster hiburan misalnya kayak gitu kan, itu juga sesuatu yang negatif kan. Gue tidak ngomong yang sampai ke sekompleks itu ya, tapi kan sebenarnya in general lo menganggap podcaster itu sesuatu yang positif. Perihal audiens lo masih kecil, itu kan berarti ada dissatisfaction dengan achievement lo. Tapi saat lo mengejar untuk lo punya audiens yang besar, itu kan lo nggak FOMO coy. Oh bukan karena FOMO. Ya itu bagus dong, karena lo kan memang itu hal yang penting untuk lo. Emang lo mengejar itu karena itu penting buat lo, bukan karena lo ikut-ikutan. Itu lo maksud gue. Bisa ada dissatisfaction, tapi karena si podcaster itu adalah sesuatu yang lo memang evaluasi positif, sehingga saat lo mengejar ke situ itu karena emang itu penting untuk lo gitu. Karena kan lo kalau FOMO gitu ada kaitannya juga dengan acceptance dari orang lain gitu. Acceptance-nya tuh rasa penerimaannya tuh lebih diandalkan oleh respon orang lain, padahal harusnya kan juga lo butuh itu muncul dari diri lo sendiri gitu. Sekarang tiba-tiba ada orang yang anggap podcaster nggak oke nih gitu. Bagus tuh jadi investor tahu gitu. Lo jadi investor nggak? Waduh susah. Lo punya duit banyak gue. Exactly. It doesn't matter kan. Karena menurut lo podcaster itu juga udah bagus gitu. It's a good thing gitu. Jadi tuh lo nggak langsung tiba-tiba ke situ, karena lo juga apa yang terjadi di diri lo sekarang tuh ada sesuatu yang lo value secara positif gitu. Sekarang kan pertanyaannya gimana kalau ternyata semua deskripsi diri lo itu
jelek negatif semua gitu. Gue sebenarnya nggak tahu ya ada penelitian atau enggak, tapi logika gue sih lo lebih rentan tuh untuk FOMO kalau lo tuh punya low self esteem gitu. Kalau begitu lo mesti muter otak gimana lo bisa mengubah hal itu gitu. Berarti karena lo ngerasa value lo lebih rendah dari orang lain gitu ya? Ada faktor itu, cuman mungkin lo tidak yakin sama misi yang lo sedang jalani saat ini gitu. Oke. Seakan-akan kalau lo menjalani misi lo yang sekarang, lo tuh akan sebenarnya kan takutnya ketinggalan itu adalah kenapa lo nggak mau ketinggalan? Karena kalau lo ketinggalan tuh kan pasti ada runutan katastrofi lainnya gitu loh. Kalau gue ketinggalan maka gue nggak bisa sukses atau apa gini gitu. Sementara lu yakin kalau podcaster tuh bisa oke juga, atau bukan, gue nggak ngomongin cuan ya, tapi maksudnya itu bisa membuat lo merasa berdaya, itu ada gunanya misalnya, doesn't matter gitu, karena lo jejak sama hal itu gitu. Nah memang lanjutannya dari si self esteem ini kan baru kita sebut namanya identity. Ya tadi kita emang cuma 3 ya, tapi katakan lo punya 10 deskripsi diri, mungkin 3 ini yang mau lo tonjolkan terhadap dunia gitu. Ya udah, jadi lo selalu membuat rencana untuk mencapai itu. Identity lo di dunia itu gue Patty, gue yang orang yang suka baca buku dan gue suka bikin podcast yang edukatif, bukan podcast yang ngejar viral. Ya udah. Kalau gue sendiri ya, maksudnya dalam prakteknya nih, misalnya udah ada nih identitinya kayak gitu ya, tapi ketika memang seperti yang tadi lu bilang, abstraksinya ada, nah planningnya memang yang berantakan gitu. Jadi emang gue kalau planning tuh emang juga suka berantakan. Iya, kalau itu memang mungkin jadi banyak kaitannya sama si cognitive control sama effort ya. Tapi ini udah bukan di FOMO lagi nih. Karena lo tetap mengejar sesuatu yang penting buat lo. Ya udah, itu kan tinggal masalah apakah lo bisa fokus untuk mengejar ke sana gitu sih. Berarti kan sebenarnya itu masalah disiplin ya. Balik lagi ya. Iya, jadinya tuh masalah disiplin. Gue sebenarnya tahu kayak disiplinnya tuh seperti ini ya, gue harus melakukan ini. Terus tapi gue masih suka lupa tuh. Ya karena si cognitive control tuh kan ada 2 ya. Yang pertama lo bisa membuat planning, kemudian yang satunya itu adalah berarti lo bisa menginhibit stimuli yang tidak relevan dengan goal gitu. Memang sebenarnya secara maturity, semakin lo mature tuh akan semakin gampang untuk lo. Itu gak trivial. Emang begitu ya. Makanya kalau lo kayak punya gejala ADHD tapi lo masih kecil, it's okay gitu kan, disorganized dan lain-lain. Tapi kalau itu kejadian terus baru jadi sampai lo dewasa, baru itu jadi masalah kan. Karena ya memang cognitive control mereka tuh akan semakin baik gitu, semakin bertambahnya umur. Salah satunya juga yang berpengaruh itu adalah apakah lo punya habit yang baik atau enggak waktu lo kecil. Karena cognitive control dan cognitive effort itu adalah sesuatu yang taxing, berat buat otak tuh berat. Oh iya betul. Itu dan lo tidak melakukan itu sepanjang hari. Kebayang kalau lo mesti merencanakan setiap langkah lo, capek dong lo. Gitu. Untuk mandi aja kayak harus berpikir gitu kan. Nah itu juga sebenarnya salah satu yang bisa dilakukan adalah lo memang ini jadi ngaruh ke pola waktu lo kecil juga. Apakah lo punya habit yang bagus waktu lo kecil gitu, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya rutinitas lo tidak perlu berpikir lagi gitu, sehingga kapasitas otak lo untuk mempertahankan fokusnya itu memang akhirnya dialokasikan untuk hal yang emang penting, kayak misalnya buat lulus ujian atau apa gitu. Makanya itu juga yang nyebabin orang tua cerai itu bagus atau enggak gitu. Kalau kecil emang jadi masalah. Kenapa? Karena habitnya berubah. Tadinya satu rumah jadi ke rumah rumah bokap nyokap, jadi habitnya berubah. Sebenarnya tuh distraksinya di situ. Tapi kalau misalnya cerai udah gede, ya anaknya dari udah punya habit dari sebenarnya. Ya mungkin gue nggak ngerti ya kan, tergantung pisahnya baik-baik atau enggak. Ya itu kan akan ada persepsi soal relationship. Tapi dari sisi habit, it's less problematic. Sama kayak kalau anak kecil pindah-pindah kota mulu gitu, dia lebih susah gitu. Jadi lo ya udah, lo harus punya building, kita tuh bilangnya habit tuh building blocks untuk lo punya cognitive control yang baik gitu. Kemarin kan lo sempat ngomongin soal si Thinking Fast and Slow itu kan ya, bukunya Daniel Kahneman itu ya. Maksudnya ketika lo membentuk habit, sebenarnya kan berarti kayak lo memakai otak lo untuk kerja lebih keras gitu untuk lo ngebentuk habit baru ini yang bagus tapi mungkin susah dilakukan. Cuma ketika nanti udah lo lama-lama lakuin itu bisa jadi kebiasaan juga kan, maksudnya akan lebih otomatis gitu nggak? Kalau memang habitnya terbentuk ya, tapi kan tidak semua orang
pada kenyataannya bisa membentuk habit yang baru kan. Kalau dia lakuin terus-menerus misalnya setiap hari gitu, ya kalau berhasil iya. Logikanya iya, kalau dia bisa mempertahankan ritmenya akan muncul sebuah habit yang baru. Si cognitive control itu kan juga sebenarnya lo perlukan untuk membentuk sebuah habit baru saat habit lama lo tuh udah nggak bagus lagi. Kan sebenarnya itu. Kayak gitu sih.